Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabiin, tabiat, tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah ICT atau TIK, Bapak Galih STMkom, dan juga teman-teman Prodi PAI semester 2 yang saya banggakan. Saya di sini akan membacakan atau mempresentasikan tentang materi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, yang mana untuk memenuhi tugas yang sudah diberikan oleh dosen mata kuliah ICT atau TIK. Langsung saja mungkin pembahasan yang akan kita bahas, itu yang pertama ada pengertian TIK, dan juga ada komponen dari TIK, fungsi, dan juga ada manfaat. Selanjutnya ada perkembangan TIK, dan juga ada tantangan dan peluang dari TIK, dan juga ada penerapan TIK dan kesimpulan. Nah, mungkin selanjutnya ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Di sini saya mengutip dari beberapa ahli, yaitu salah satunya itu menurut O'Brien dan Marcus pada tahun 2018, yang mana menjelaskan bahwa teknologi informasi dan komunikasi yaitu sebagai kombinasi dari teknologi komputer dan perangkat lunak, jaringan telekomunikasi, dan media elektronik untuk menghasilkan, memproses, mengirim, dan menyimpan data digital. Kemudian ada juga dari Turban, Rainer, dan Potter pada tahun 2015 yang menjelaskan bahwa TIK meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk memfasilitasi pengiriman, penerimaan, dan pengolahan data. Mungkin dilihat dari beberapa atau mengutip dari beberapa pengertian dari para ahli, kita dapat menarik kesimpulan atau bisa disederhanakan bahwasanya teknologi informasi dan komunikasi itu adalah teknologi yang mencakup seluruh peralatan teknis, yang dimana untuk memproses dan menyampaikan informasi. Dan juga TIK mencakup teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Bisa disederhanakan juga teknologi informasi dan komunikasi itu teknologi yang dimana untuk memudahkan kepada seseorang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data atau informasi itu lebih efektif dan juga lebih efisien. Seperti itu.
Nah, lanjut ada komponen teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang pertama itu ada perangkat keras atau biasa disebut hardware. Tadi menurut pengertian menurut para ahli sudah disinggung juga. Perangkat keras itu meliputi seperti komputer, server, perangkat jaringan, telepon, dan lain-lain. Bahkan masih banyak lagi yang termasuk ke dalam perangkat keras atau hardware ya. Kemudian ada juga perangkat lunak atau biasa disebut software, yang mana meliputi sistem operasi, aplikasi, dan program yang menjalankan perangkat keras. Seperti misalkan sistem operasi itu seperti Windows yang kayak gitu, dan masih banyak lagi. Tuh. Terusan ada juga jaringan atau networking. Itu meliputi koneksi internet, intranet, LAN, WAN, dan protokol komunikasi. Dan juga ada komponen data. Nah, data di sini itu adalah sebuah informasi yang diolah oleh perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi yang diolah oleh perangkat keras dan perangkat lunak itu atau ada oleh software itu adalah sebuah data atau informasi ya. Dan juga yang terakhir ada brandware atau seseorang atau pengguna yang mengoperasikan daripada komponen-komponen yang tadi yang telah disebutkan, perangkat keras, lunak, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Sini saya mencantumkan ada 4 fungsi daripada TIK. Itu yang pertama ada pengolahan data, yang dimana untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk kedepannya. Dan juga ada penyimpanan data. Nah, penyimpanan data di sini yaitu untuk menyimpan informasi untuk digunakan di masa depan, atau misalkan di lain waktu kita membutuhkan suatu informasi yang sudah kita tadi dapatkan atau data mentah yang tadi sudah kita kumpulkan. Nah, disimpan untuk di lain waktu jikalau kita membutuhkan, seperti itu. Terusan ada juga pengiriman data. Nah, pengiriman data di sini maksudnya itu untuk mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lain, baik itu ruang lingkupnya lokal maupun global ya. Apalagi kan sekarang kita sudah mengenal yang namanya internet. Jadi areanya juga sangat luas gitu. Terusan juga ada pengelolaan data, yang dimana pengelolaan data di sini maksudnya itu untuk mengorganisir dan mengelola informasi agar mudah diakses dan juga digunakan. Jadi kita tidak perlu susah-susah bila mana kita semisal sudah mengolah data dan juga menyimpannya. Sudah itu tuh kita tuh mengelola datanya, disimpan secara rapi, baik di semisal dibuatkan, kalau misalnya di komputer yang kayak gitu dibuatkan folder, dipisah-pisah kayak gitu bisa. Itu sebagai contohnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada pemanfaatan atau manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Itu yang pertama
komunikasi yang lebih efektif, yang dimana memudahkan dalam berkomunikasi melalui email, pesan instan, video call, dan lain-lain. Jadi maksudnya memudahkan pada seseorang atau pengguna daripada teknologi tersebut untuk berkomunikasi baik secara jarak, baik yang dekat maupun yang jauh, ataupun saling bertatap muka tetapi melalui alat teknologi seperti handphone. Bahkan kalau misalkan secara jarak jauh juga, kita di era atau zaman sekarang itu bisa bertatap muka tetapi melalui teknologi, yaitu secara video call seperti itu. Terusan ada lagi akses informasi yang mudah. Nah, dengan adanya internet memungkinkan akses ke informasi secara global. Jadi segala atau maksudnya semua informasi terkini, baik itu dari bidang apapun itu, dengan adanya internet memungkinkan kepada seseorang itu akan mudah untuk mengakses atau mendapatkan informasi tersebut. Selanjutnya juga ada otomatisasi proses. Nah, yang dimana memudahkan mempercepat berbagai proses bisnis dan administratif. Nah, mungkin kita juga sudah banyak menemukan baik itu di lembaga atau misalkan di sekolah, bahkan di ruang lingkup keluarga pun kita itu sudah melakukan dari segi administratif seperti peraturan rumah, atau bahkan di zaman sekarang itu contohnya itu membuat grup WhatsApp keluarga kayak gitu. Masih banyak lagi contohnya. Nah, selanjutnya ada pendidikan, manfaat di bidang pendidikan, e-learning atau pendidikan elektronik, dan berbagai aplikasi pendidikan online. Jadi segala sesuatu pendidikan atau pembelajaran sekarang sangat mudah untuk diakses. Dan yang terakhir ada bisnis dan ekonomi, yaitu perdagangan elektronik atau e-commerce, perbankan online, dan sistem manajemen informasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini saya mencantumkan secara garis besarnya, yaitu yang pertama perkembangan awal TIK dan juga perkembangan TIK modern. Nah, yang pertama perkembangan awal TIK yaitu bermula pada awal abad ke-20, yang dimana penggunaan awal komputer pertama muncul sebagai mesin besar yang digunakan untuk perhitungan matematis kompleks, yang dimana mungkin CPU-nya itu sangat memakan lahan atau ruangan ya, karena ukurannya yang sangat-sangat besar. Dan lanjut ke perkembangan komputer pribadi, yang dimana hasil mungkin dari perkembangan daripada komputer yang pertama dengan mempunyai mesin yang sangat besar ini. Nah, pada era tahun 1970-an dan 1980, komputer pribadi atau personal komputer atau PC
mulai tersedia untuk konsumen umum, mengubah cara individu dan bisnis mengolah informasi. Nah, sudah tadi awal mula yang namanya komputer pertama itu, ciri khasnya itu mesinnya yang sangat besar, membutuhkan ruangan yang sangat luas. Nah, pada di era 1970-an sini, komputer mengalami evolusi yang dimana jadi komputer pribadi yang mana PC atau komputer pribadi itu memiliki ukuran yang sangat kecil ketimbang pada era komputer pertama muncul, mudah dibawa kemana saja dan juga mudah untuk mengelola informasi. Nah, kemudian era internet pada tahun 1960-an, proyek ARPANET atau kepanjangan dari Advanced Research Project Agency Network menciptakan fondasi untuk internet. Internet ini kemudian berkembang pesat pada tahun 1990-an dengan World Wide Web atau disingkat dengan WWW, menghubungkan masyarakat global secara digital. Seperti itu. Nah, kemudian perkembangan TIK modern, yang dimana pada perkembangan TIK modern ini itu bermula dari proliferasi perangkat mobile atau munculnya smartphone dan tablet yang memungkinkan akses internet dan aplikasi di mana saja dan kapan saja, membawa konektivitas global ke level yang baru. Nah, dari awal mula yang tadinya ke komputer yang sangat besar, terusan ke PC, personal komputer, yang mana mungkin ketika kita ingin mengakses internet di PC itu masih sangat kurang bukan kurang memuaskan, tapi kurang efektif karena perlu membutuhkan seperti hanya kabel dan sebagainya. Nah, pada era perkembangan TIK modern ini sudah muncul smartphone, yang mana smartphone ini sangat mudah untuk mengakses internet dan juga aplikasi di mana saja dan kapan saja. Seperti itu. Lanjut, itu ada Internet of Things atau singkatan dari IoT. Nah, koneksi perangkat fisik ke internet seperti sensor dan perangkat rumah pintar memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data secara otomatis. Seperti itu. Lanjut, ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau disingkat dengan AI. Nah, penggunaan algoritma dan teknologi untuk membuat sistem yang mampu belajar dan melakukan tugas-tugas yang sebelumnya memerlukan kecerdasan manusia. Itu. Dan juga ada big data, yang mana kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam skala besar untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Nah, selanjutnya ada juga tantangan dan juga peluang daripada teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu ada privasi dan keamanan. Nah, keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama dengan meningkatnya jumlah data yang disimpan dan pertukaran informasi. Terus yang kedua ada regulasi dan etika, yang mana penggunaan dalam teknologi ini harus diatur agar tidak disalahgunakan, atau halnya harus ada bimbingan dari seseorang supaya tidak tidak disalahgunakan dalam
penggunaan teknologi. Kemudian yang selanjutnya kesenjangan digital. Jadi masih ada tantangan yang dimana kesetaraan dalam menghadapi teknologi, terutama di daerah terpencil atau di negara berkembang. Jadi susahnya untuk menjangkau atau mengakses daerah-daerah yang mungkin baik dari aksesnya ataupun dari pihak daerahnya itu sendiri pun masih belum support akan halnya pemerataan untuk mengadopsi teknologi atau penggunaan teknologi di daerah tersebut. Seperti itu. Dan juga yang terakhir, inovasi berkelanjutan, yang mana peluang besar untuk terus mengembangkan teknologi baru dan memanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah seperti perubahan iklim dan kesehatan global. Kemudian yang terakhir ada penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Sudah disebutkan juga tadi, mungkin di sini saya mencantumkan ada 4 bidang. Yang pertama di bidang pendidikan, itu seperti contohnya itu e-learning, pengelolaan data siswa, dan kolaborasi antar siswa dan guru. Dan juga di bidang pemerintahan pun juga sama, berbasis elektronik, yaitu e-government, sistem perpajakan elektronik, dan e-partisipasi. Kemudian di bidang bisnis hampir sama, e-commerce atau perdagangan elektronik, dan juga enterprise resource planning atau perencanaan, dan juga manajemen rantai pasokan. Dan kemudian yang terakhir bidang kesehatan, itu contohnya rekam medis elektronik, telemedicine, dan sistem manajemen rumah sakit. Nah, di sini ada video singkat tentang bagaimana atau perubahan tentang teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang.
Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, mungkin itu ya video singkat tentang perubahan atau perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi, yang dimana mungkin dari yang dulu teknologi yang mungkin sangat ribet untuk kita gunakan, akses yang mungkin masih sulit gitu, sampai sekarang dengan adanya internet, segala sesuatu aktivitas atau segala sesuatu informasi yang kita butuhkan itu bisa langsung kita akses lewat internet dengan menggunakan smartphone. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibanguninnya sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita.
Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, dari materi yang sudah disampaikan, kita bisa tarik kesimpulan mengenai teknologi, informasi, dan komunikasi itu merupakan fondasi utama dalam era digital yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia. Dengan melihat berbagai komponen, penerapan, manfaat, serta tantangan yang terkait, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting, di antaranya peran vital dalam transformasi digital. TIK tidak hanya sekedar alat bantu, melainkan merupakan pendorong utama transformasi digital di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dan inovasi menjadi kunci dalam memajukan masyarakat modern. Komponen inti TIK, dari perangkat keras hingga perangkat lunak dan jaringan komputer, semua komponen TIK saling terkait dan mendukung untuk mengolah, menyimpan, dan mentransfer informasi dengan cepat dan akurat. Manfaat yang luas. Penerapan TIK telah membawa manfaat signifikan seperti efisiensi operasional, peningkatan produktivitas, perluasan jangkauan global, dan dorongan inovasi di semua sektor. Hal ini membuktikan bahwa investasi dalam teknologi dapat memberikan keuntungan strategis yang besar bagi individu, organisasi, dan negara. Tantangan yang harus diatasi meskipun memberi banyak manfaat, penerima TIK juga menghadapi tantangan seperti keamanan cyber, kesenjangan digital, biaya infrastruktur, dan masalah etika. Nah, penanganan tantangan-tantangan ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan TIK berlangsung secara aman, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang TIK menjadi kunci untuk memanfaatkan secara optimal dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat global. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensinya secara bertanggung jawab, TIK dapat menjadi kekuatan positif dalam transformasi positif di seluruh dunia. Nah, mungkin sekian materi yang mungkin saya dapat sampaikan. Selebihnya mohon maaf atas segala kekurangan baik dari materi ataupun penyampaian yang kurang memuaskan. Dan juga mungkin selanjutnya lanjut ke sesi tanya jawab atau Q&A. Ya, mungkin teman-teman bisa menanyakan atau di kolom komentar bertanya, atau bisa langsung berkomunikasi ke saya langsung seperti itu. Dan mungkin sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian dan juga materinya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.